Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertama mata pelajaran Bahasa Inggris, yaitu tentang tenses. Tenses ini dasar dari segala dasar karena apabila kita menguasai tenses ini akan mudah nanti ke depannya. Oke, langsung saja. Untuk tenses sendiri itu kurang lebih terbagi menjadi totalnya ada 16 dengan 4 kelompok besar. Yang pertama present tense, past tense, future tense, dan past future. Untuk pertama-tama kita langsung ke present tense dulu, yaitu di simple present tense. Oke, nah untuk present tense, simple present tense, rumusnya adalah subject plus verb one, subject plus verb one, plus s atau is, plus titik 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 titik. Contohnya bisa dilihat di sini. I take exercise daily. I sebagai subjek, verbnya adalah I take, ini adalah sebagai subjek, exercise ini adalah sebagai verbnya, daily ini keterangannya. Nah, di sini eh ini kenapa tidak kan di rumusnya itu ada s atau es? Kenapa di sini nggak ada s atau es-nya gitu tuh loh di ujungnya ini karena s atau es ini berlaku cuma di subjek ini. He, she, it ini s atau es tergantung verbnya. Nah, tapi kalau nya kayak I, you, they, we, ini tanpa. Oke. Nah, ya bisa kita contohnya gimana? Kita lihat di contoh kedua nih. She reads a book in the library. Reads. She sebagai subjek reads. Ada ininya. Read. Ada S-nya nih. Menambahkan rumus yang ininya. In a book in the library. Keterangan. Tuh. Nah, itu di penerapan dari S atau S-nya. Rumus itu cukup simpel saja nih. Nih, ingat subjek plus verb one plus is atau is. Jangan lupa s atau is-nya ini. Ini bergantung pada si subjek dari subjeknya itu tuh. Apabila subjeknya he, she, it, dia menggunakan s atau is di verbnya. Tapi jika subjeknya adalah apa? Bukan he, she, it, dia dia tidak perlu pakai s atau es. Ini berlaku juga memakai s atau es ini berlaku juga misalnya pakai nama. Ini nama juga nama orang. Misalnya misalnya ban teks tuh. Tuh. Pokoknya nama orang juga berlaku gitu. Nah, oke, selanjutnya present continuous tense dengan rumus dasarnya adalah subject plus to be, plus to be plus verb ing atau gerund. Sebetulnya verb ing ya, saya nyebutnya verb ing aja. Uh, ini to be ini menyesuaikan dengan subjeknya itu. Bisa dilihat di kolom ini. Misalnya subjeknya I adalah am, maka to be-nya adalah am. Misalnya subjeknya he, she, it adalah is. Kemudian we atau they adalah are gitu. Nah, contohnya adalah langsung ke sini. Misalnya he is playing football. He sebagai subjek, is to be-nya ini kembali lagi lihat sini. Playing dari kata play plus verb ing. Nah, ini yang kedua, I am studying in a high school. Aku sedang menempuh pendidikan di sekolah tinggi, di SMA. Ini I sebagai subjek, am to be-nya, lihat di sini. Studying dari kata study plus ing, sama kan? Subjek I is mr, disini pakai am, studying present participle ing form atau verb ing nyebutnya. Ini studying, study plus ing. Nah, sama. Ini maknanya biasanya present continuous tense ini mendeskripsikan kejadian yang sedang terjadi saat ini karena present kan, jadi makanya dia tuh sedang terjadi saat ini gitu. Tuh. Berlaku untuk dari beberapa tentang waktu saat ini gitu maksudnya. Kalau ini ya
menceritakan tentang kejadian. Ini suatu kejadian kalau yang simple present tense. Selanjutnya ke present perfect tense. Ini subjeknya itu subjek plus ini has, have, aduh, satu have, sudah ya. Ini subjek plus has atau have, tergantung subjek ya ini, plus past participle atau verb 3. Nah, ini has atau have ini tergantung si subjeknya. Misalnya kayak ini, coba lihat nih. He, she, it pakai has, I, we, they pakai have tuh. Sama kayak yang s atau s di present tense tadi itu tuh kan kurang lebih kan ada beberapa peraturan yang he, she, it harus pakai s atau s di verbnya. Sama juga I, you, they, we tanpa s atau is di verbnya. Sama di present perfect tense itu juga. Langsung kita lihat contoh ke he has made this colorful chart. He has made this colorful chart. Dia membuat bagan yang berwarna ini gitu. Dia telah membuat nih subjeknya he has karena subjeknya adalah he makanya dia pakai has past participle ini per 3 pakai made. Ini per satunya adalah make. Nah, contoh kedua, I have completed my assignment. I sebagai subjek have karena subjeknya adalah I, past participle completed. Ini tadi kata complete. Nah, itu. Gimana kalian tahu past participle verb 3 itu tuh apa? Caranya gampang. Kebanyakan eh, yang berakhiran di kalimat verb utamanya itu selalu ditambahkan imbuhan D. Selalu ditambah imbuhan D ininya. Selalu bertambah imbuhan D supaya tahu kalian itu bentuk past participle-nya. Seperti itu. Kalau yang ini, misalnya ini, kalau make untuk ini pengecualian. Ini pengecualian. Ada beberapa kata yang begini, yang jadi made itu. Saya kurang hafal ini. Nah, terus present perfect tense ini gunanya apa? Present perfect tense itu gunanya biasanya digunakan saat mendeskripsikan kejadian yang terjadi suatu kejadian yang terjadi saat ini karena present, tetapi kejadian itu tuh sudah selesai gitu tuh loh. Kayak kalian tuh membicarakan suatu kejadian yang sudah selesai gitu, kayak membicarakan resultnya gitu loh. Contohnya sini kan, he has made this colorful chart. Maknanya ya dia membuat si he-nya ini yang ngebuat si colorful chart ini sudah selesai gitu. Colorful chart-nya itu ini juga sama kayak I have completed my assignment. Dia si I-nya ini sudah selesai mengerjakan assignment-nya gitu. Oke, lanjut. Nih, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense atau present perfect progressive tense is used to express the action or task that started in the past and continues in present. Digunakan untuk mengekspresikan aksi atau perilaku yang dimulai atau tugas yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga sekarang. Biasanya ini ada timestamp. Saya nyebutnya timestamp. Contohnya for 2 hours, for bla 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 bla, how long bla 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 since morning atau since bla 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 gitu. Untuk subjek ini eh, gabungan dari present perfect dan juga present continuous. Makanya rumusnya itu adalah subject plus has atau have. Ingat ini has atau have ini menyesuaikan subjeknya. Kemudian been ini yang membedakan pres yang membedakan present perfect continuous dan sama present perfect-nya aja itu ada been-nya itu loh, ada been-nya. Been. Nah, been-nya ini nih kayak mewakili past participle-nya. Sementara kan kan ada present perfect. Ibaratnya kan kata saya tadi itu present perfect kecampuran present perfect dan present continuous tense. Nah, di sini kata been-nya ini nih mewakili dari past participle. Kenapa? Rumus present perfect tense itu tuh kan has atau have plus past participle kan. Sementara past participle itu identik dengan verb 3. Sementara kenapa di sini verbnya itu menggunakan verb ing gitu loh. Makanya diwakili untuk
mempertigakan itu untuk mempartisipalkan si rumusnya ini nih, maka digunakan kata si been ini. Tuh. Ya, selanjutnya kan kemudian juga tambah dengan verb ing. Subject plus has atau have plus been plus verb ing. Nah, contoh nih, I have been completing my assignment for the last 3 days. Ingat, kata saya tadi, present perfect continuous tense itu selalu ada timestamp. Contoh nih, nih. Aduh. For the last 3 days since nih, she has been working in this department since 2017. I have been completing my assignment nih for the last 3 days. I sebagai subjek, have karena subjeknya adalah I, kemudian been. Ini menandakan past participle-nya completing dari kata complete plus ing. Kemudian my assignment keterangan for the last 3 days gitu. Ini maksudnya saya lanjutkan dulu. She has been working in this department since 2017. She sebagai subjek, has karena subjeknya she, been menandakan past participle-nya, kemudian working dari kata work plus verb ing in this department since 2017. Ini maknanya tadi itu mengekspresikan kejadian atau task itu kan pekerjaan yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga sekarang gitu loh. Nah, I have been completing. Aku sedang mencoba menyelesaikan tugasku selama 3 hari terakhir. Nah, dia sedang mencoba menyelesaikan. Nah, maknanya apakah kalau ditanya apakah tugasnya itu selesai? Ya belum, kan dia masih mencoba gitu loh. Sudah nyoba selama 3 hari. Sama kayak ini, she has been working in this department since 2017. Dia itu sudah bekerja di departemen ini, di bagian ini selama sejak 2017. Apakah dia sekarang masih bekerja di departemen itu? Ya masih, gitu juga maknanya, gitu. Beda nanti, misalnya pakai eh, yang lain gitu, pakai pas perfect continuous tense itu maknanya beda lagi gitu. Nah, kita ke contoh soal. Pertama, every night the watchman turns on all the lights and blah 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 around the building every half an hour. Jawabannya adalah Cideng. Kenapa? Ya, sebenarnya ini ada dua yang bisa kita lihat. Ini sama ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan ini, The Watchman ini subjek, perempuan, S atau S kan. On all the lights ini berarti titik-titik lah, keterangan kan. And bla 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 around the building every half an hour. Kenapa? Nggak walking gitu loh, nggak and walking around the building every half an hour, nggak bisa. Kenapa? Itu nanti ada nanti ada saya jelaskan di materi di masa depan, materi keberapa saya lupa, itu berhubungan dengan penggunaan apa jawaban dari verbnya itu loh setara gitu. Nah, karena ini verb satu kan turns, maka ini walks juga. Tapi misalnya kayak ini bisa berlaku juga ini semisal ya. Misalnya playing and watching. Nah, berlaku juga karena ada n-nya itu tuh loh. Ibaratnya itu verbnya itu tuh harus bentuknya itu bentuk yang setara gitu tuh loh. Karena ini verb satu kan maka di sini mintanya verb satu juga. Kita kalau ini verb ing kan di sini, maka n setelah n-nya itu tuh verb ing juga gitu. Nah, oke, soal nomor dua. Erika bla 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 on her report for the 3 days in a row without much sleep. That's why she looks so tired. Nih, ingat clue-nya di sini. For 3 days in a row. For 3 days. For 3 days ini timestamp. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan present perfect continuous tense. Rumus present perfect continuous tadi kan S plus has atau have plus been plus verb ing. Ya, seperti yang jelaskan tadi, present perfect continuous tense ini menjelaskan tentang apa namanya? Suatu kejadian kan yang ini mana tadi? Nih, yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga masa sekarang. Nah, maka jawabannya itulah kita cocokkan dengan rumusnya itu. Ini adalah has been karena subjeknya ada Erika, Erika itu adalah sisi, maka dia pakai has. Yang mana yang ada has ada ini. Gitu. Itu aja. Intinya itu nanti kalian fokusnya adalah ke sini.
untuk saat ini itu dulu. Nah, nanti untuk kedepannya nanti kalian ibaratnya rumusnya itu kurang lebih aja sih, tapi ini untuk kalian perlu ingat itu aja dulu. Karena ada timestamp kan, fokusnya itu lihat ininya, timestamp for 3 days in a row. Kalau ada 3 days in a row, otomatis kalian ingatnya adalah rumus si ini. Itu. Nah, kalian nggak perlu baca yang without matches bla 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 gitu. Langsung ininya aja gitu, langsung masuk rumus, set, 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 sudah. Nah, selanjutnya tentang simple past tense. Yang pertama yaitu simple past tense. Simple past tense is used to express the action that happened in the past or happened one after the other. For example, the baby crawled. Signal words-nya itu last night, yesterday, last Monday, in 1998, an hour ago. Ini mengekspresikan aksi yang terjadi di masa lalu. Gitu. Contoh, he completed the assignment. He sebagai subjek, completed ini verb 2, subjek, verb 2, objek. I subjek, read verb 2, newspaper objek. Ini rumusnya subjek, verb 2 sama objek. Yang berhubungan dengan past tense ini terjadi di masa lalu. Karena pas kan, pas itu masa lampau. Kemudian past continuous tense. Past continuous tense express past continuous tense expresses the action or task that were ongoing in the past. We cannot determine when the action started or finished. For example, when I was walking yesterday, it started raining. Oke. Past continuous tense mengekspresikan aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu. Kita tidak bisa menentukan kapan kejadian ini bermula atau berakhir. Contohnya adalah ketika aku berjalan kemarin, tiba-tiba hujan gitu. Nah, dia jalannya kemarin kan, tiba-tiba hujan, tapi nggak tahu jam berapa gitu tuh loh. Makanya ini signal berarti di sini adalah when, as long as, while, yesterday. Sama kurang lebih sama kayak signal wordnya kurang lebih sama kayak simple past tense tadi. Karena kan pas juga dia satu kelompok. Untuk rumusnya, formulanya itu subjek plus to be plus verb ing. Kurang lebih sama kayak kurang lebih sama dengan present continuous tense, pakai verb ing juga, tapi yang berbeda adalah di to be-nya ini, di to be-nya ini. Nah, kalau to be-nya itu tuh kan to be yang simple present to be present continuous tense itu kan is atau are atau am kan, tapi sementara di sini to be-nya adalah was atau were. Untuk to be-nya itu sendiri ini I, he, she, ini pakai was, they, we, you. Was, salah. Were maksudnya. Nah, ini. Contoh, he was reading the book. He sebagai subjek, was to be-nya karena subjeknya adalah he, reading, read plus verb ing, the book, objek. I was going to the park. I sebagai subjek, was karena to be-nya adalah pakai to be-nya was karena subjeknya adalah I, going dari kata go plus ing, kemudian to the park for a morning walk, keterangan. Kurang lebih sama kayak present continuous tense, tapi yang bedanya adalah di to be-nya itu. Was atau were. Kalau pas was atau were menyesuaikan subjek, kalau present continuous tense is, am atau are menyesuaikan dengan subjeknya juga. Nah, past perfect tense. Past perfect tense indicates the finished or completed actions of the past. For example, I had taken 2 doses of medicine before the fever vanished. Past perfect tense menandakan ada yang selesai atau yang telah komplit, kejadian yang telah selesai yang di masa lalu gitu. Contohnya adalah aku sudah memakan 2 dosis obat sebelum demamnya hilang gitu loh.
Jadi kalau I had taken two doses of medicine before the fever vanished ini maksudnya adalah waktu dia taken doses of medicine ini fevernya itu belum panis gitu loh. Itu belum hilang gitu maksudnya. Maknanya itu ya maksudnya ibaratnya bisa diartikan bahwa gara-gara dia mengambil two doses of medicine ini nih demamnya itu hilang gitu. Nah, signal wordnya adalah before yesterday already went until that day. Nah, struktur formulanya adalah subject plus had plus participle. Kurang lebih kayak present perfect tense di mana di sini adalah dia memakai has atau have menyesuaikan dengan subjeknya. Nih, sementara kolonya ini mau subjeknya apapun kan dia tetap pakai had tuh. He, she, it, I, we, they itu had semua gitu. Beda kan sama kayak yang present perfect tense itu tuh dia pakai has atau have menyesuaikan dengan subjeknya. Contoh, I had finished my homework gitu. He had completed his task. I sebagai subjek, had ini adalah tuh ininya finished. Nah, verb 3 dari kata finish. Kemudian homework keterangan. He subject had completed dari kata complete his task. Nah, tuh. Nah, past perfect continuous tense is to express the action that started in the past and continued in the past for some time. It is also called past perfect progressive tense. Digunakan untuk mengekspresikan kejadian yang bermula di masa lalu dan kemudian berlangsung di masa lalu juga selang beberapa waktu, dalam beberapa waktu. Signal word for 2 hour, for bla 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 bla, all day, since morning, and since bla 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 bla. Structure formulanya sama, kurang lebih dengan present perfect continuous tense, di mana subject di sini untuk past perfect continuous tense itu sendiri ada menggunakan subject plus had plus been plus plus verb ing plus object plus time reference. Time reference itu ya signal word ini. Nih, biasanya. Base form plus verb ing. Nah, been-nya been-nya ini nih mewakili si perfect-nya ini, continuous tense continuous-nya ini mewakili dari verb ing-nya ini sendiri. Ini pasti selalu had. Bedanya ya. Beda sama kalau pas itu selalu had, sementara kalau present perfect continuous tense itu has atau have menyesuaikan subjek. Sementara ini untuk kalau yang past perfect continuous tense, mau subjeknya apapun itu selalu menggunakan had. Contoh, he had been completing his assignment for the last 2 hours gitu. Tuh. He sebagai subjek had sendiri had been form verb ing complete plus verb ing his assignment object for untuk menandakan time reference-nya the last 2 hour. Ini the last 2 hours adalah time reference-nya. Sama ini I had been playing football since morning. Nih, satu I sebagai subjek had been play plus verb ing football object since menandakan time reference ini since morning. Nah, kalau ditanya apa sih maknanya ini? Yang pertama, he had been completing his assignment for the last 2 hours. Dia sudah menyelesaikan tugasnya selama 2 jam yang lalu. Apakah sekarang udah selesai? Ya sudah selesai gitu. Dia nggak ngerjakan lagi gitu kan. Started in the past and continue in the past for some time. Pas juga kan gitu. Dia tuh sekarang nggak gitu lagi. Contoh, sama lagi nih, I had been playing football since morning. Maksudnya aku sudah bermain bola sejak pagi gitu. Apakah sekarang dia main? Ya enggak gitu. And continued in the past kan continued in the past for some time gitu loh since morning. Anggap sekarang sudah sore. Tapi dia udah nggak main lagi tapi dia di sore itu. Maksudnya gitu. Sesuatu kejadian yang bermula di masa lalu kemudian berakhirnya hingga selang beberapa waktu hingga tetap di masa lalu juga gitu. Nah, contoh soal yang pertama ini. There bla 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 antique furniture available in this gallery 3 days ago. Nah, clue-nya ini di sini. Ini sudah jelaskan 3 days ago. 3 days ago, 3 hari yang lalu. Lampau. Maka dari itu untuk pilihan C sama D ini salah. Karena kan dia ada is-nya. Sementara kan berhubungan dengan past itu pasti was atau were to be-nya kan. Jadi kita fokus ke A atau B. Nah, yang mana yang jawaban yang benar adalah ini.
There was no antique furniture available in this gallery 3 days ago. Tidak ada art furniture antik yang tersedia di galeri ini 3 hari yang lalu gitu. No ini kan tidak, not itu bukan no gitu. Kayak no itu tuh untuk benda gitu tuh loh maksudnya. Nah, ini selanjutnya. When did you take the academic writing course? Last year, after I bla 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 composition 2. Nih, when did you take? When did you take? Di sini kita last year nih. Clue-nya itu ini sama ini. Did. Sudah jelas ini berhubungan dengan past, ini juga past. Maka jawaban yang berhubungan dengan past itu kan cuma had completed sama was completing. Tuh. Maka ini salah. Ini kenapa padahal ini pakai completed juga kan? Sementara ini karena salah di sininya ini. Ini. Ini kalau yang have complete ini justru untuk jawaban untuk present perfect tense. Iya. Nah, kan present perfect tense itu subjek plus has atau have plus verb 3 gitu. Nah, nah itu salah coret-coret. Nah, jawabannya sisa B sama E. Nah, yang mana yang benar? Ini. When did you take bla 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 bla? When did you take the academic writing courses last year after I bla 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 bla. Ini jawabannya itu E. After. Nih, kuncinya itu sebenarnya di after ini. Coba kita lihat di sini kenapa saya milih had completed. Itu berhubungan dengan nih, past perfect tense. Nih. The finished or completed action of the past indicates the finished or completed action. Menandakan yang selesai gitu, yang finish aksi yang di masa lalu gitu kan. Nah, after I, last year after I, bla 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 gitu. Makanya jawabannya adalah E, sudah selesai gitu. Kan sudah selesai kan ini? Secara langsung sudah selesai kan? Membicarakan sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lalu gitu tuh loh. Nah, makanya jawabannya adalah had completed. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita ke berhubungan dengan future tense. Yang pertama, simple future tense. Simple future tense is used to express the action in the future. This can be decision, assumption, or prediction, etc. For example, it will be summer soon. Signal wordnya adalah tomorrow, next month, in a month, next week. Nah, untuk strukturnya sendiri, formulanya adalah subject plus will plus verb form plus object. Subject atau ini modal plus verb one plus object. Modal ini sendiri ini ada ini shall, will, can, may. Nih. Nah, modal. Ya, kalau kalian tahu kayak should, would, could, might gitu loh. Itu models. Tapi yang ini bentuk presence-nya kalau yang kayak should, would, could sama might itu bentuk pasnya gitu. Oke, contoh. I shall go to the park for a walk gitu. I sebagai subjek, shall ini adalah will kan, sebenarnya di sini pakai will. Ya, kita pakai contoh karena kebanyakan di sini pakai will, kita ikuti saja will. Tapi sebenarnya kalau menggunakan models ini bisa juga. Ini rumus lainnya gitu. Go, verb 1, to the park for a walk, object. She sebagai subjek, kemudian will, perform his duty. His duty. Oke? Nah, lanjut. Future continuous tense. Future continuous tense express the action that will be ongoing at some time in the future. It is also called future progressive tense. For example, I will be studying in this college. Gitu. Signal wordnya adalah tomorrow morning, in 1 year, next Monday. Gitu. Mengekspresikan aksi yang akan terjadi selama beberapa waktu di masa depan gitu. Itu bisa juga disebut dengan future progressive tense. Contohnya adalah I will be studying in this college. Itu maksud aku akan belajar di kampus ini gitu loh. Ya, nanti gitu dia membicarakan masa depan gitu. Belum sekarang, bukan sekarang tapi masa depan gitu. Untuk eh formulanya adalah subject plus will be plus verb ing gitu. Nih. To be-nya di sini dia bukan pakai to be tapi dia selalu pakai will be gitu.
Berbeda sama berbeda sama eh, pas pas continuous tense yang ini. Mana ya? Pakai to be kan dia pakai was auto were sama kayak eh present continuous tense yang pakai is mr gitu. Di sini dia selalu menggunakan to will be, bukan memakai to be gitu. Mau apapun subjeknya I, he, she, it, we, they, to them, terus campur verb ing gitu. Contoh, he will be playing football, we shall be eating the meal. He sebagai subjek will be playing dari kata play plus verb ing, kemudian football sebagai objek. We shall be eating the meal. We sebagai subjek shall be eating it plus verb ing the meal gitu. Ini maksudnya dia akan bermain bola, kita akan memakan makanan itu. Future perfect tense is used to express the action that will be completed in the future at some time. For example, I will have studied the French language by next year, by the end of the next month. Nih, is used digunakan untuk mengekspresikan aksi yang akan selesai di masa depan selama beberapa waktu. Contohnya adalah I will have studied the French language. I will have studied. Aku akan belajar bahasa Prancis gitu. Aku akan selesai gitu loh. Aku akan aku akan belajar ya, aku akan selesai atau pokoknya aku akan belajar bahasa Prancis maksudnya. Signal wordnya adalah by the next year, nanti tahun depan atau enggak nanti akhir bulan tuh. Subjeknya adalah subjek plus will plus have plus past participle atau enggak verb 3. Nah, nih. Contoh he will have played football, he sebagai subjek will have played dari kata play plus per ed per 3 kan. I will have completed my assignment. I sebagai subjek will have completed my assignment. Complete plus ed. Gitu. Nah, ini kalau ditanya maknanya adalah eh maksudnya tuh dia nanti akan main bola gitu loh. Entah kapan gitu, tapi nanti gitu. Sama juga ini bakal dia kerjakan tugasnya tapi nanti gitu tuh loh. Tuh. Ini kemudian future perfect continuous tense. Future Future perfect continuous tense is used to express the ongoing action that will be completed in future before a certain time. For example, I will have been studying in this college for 1 year. Itu digunakan untuk mengekspresikan aksi yang sedang berlangsung yang akan selesai di masa depan sebelum waktu tertentu. Contohnya adalah I will have been studying in this college for 1 year. Aku akan aku akan belajar di aku akan sudah belajar di kampus ini selama 1 tahun gitu. Signal wordnya adalah for the last 2 days, all day long, for the last 3 hours. Formulanya sama kurang lebih kayak yang perfect continuous tense sebelum-sebelumnya, tapi yang bedanya cuma di sini. Di ini. Sini rumusnya adalah subject will have been plus present participle ing form atau verb ing tambah time reference. Time reference tuh nih. He will have been the nih contoh, he will have been watching the football match for over 50 minutes. He will have been, he sebagai subjek will have been, kemudian verb ing, watch plus verb ing, the football match sebagai objek, ini time reference adalah for over 50 minutes. Gitu. Ini maksudnya adalah dia itu nanti dia akan menonton match bola itu tuh selama 50 menit loh, nanti gitu loh. Anggap anggap kayak kalian tuh membicarakan tuh contohnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak 5 menit lagi loh. Dia itu tuh 50 menit main itu. Maksudnya tuh seperti itu. Itu.
bahasa santainya, bahasa mudah dipahaminya lah. Tuh. Nah, contoh soal. Do you think bla 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 by the time I return to this country next week? Nah, bla 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 bla, bla, ini di sini clue-nya itu di sini. By the time I return, by the time. Nah, ini berhubungan dengan ini. Nih, future perfect tense. Future perfect tense itu maka rumusnya kan subject plus will have plus verb 3. Yang mana? Will plus have plus verb 3. Subject plus will have. Subject plus will have. Nih, ini itu. Subject plus will plus have plus per 3. Got married. Nah, gitu. Kalau diartikan adalah, do you think mereka sudah menikah ketika aku pulang ke negara ini minggu depan gitu. Artinya itu. Kemudian contoh kedua, don't you think the bus driver is speeding? Yes, I'm afraid he bla 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 the lives of the passenger gitu. Nah, karena kita don't you think I'm afraid ini ini kita clue-nya itu tuh membicarakan secara konteks. Konteksnya itu tuh saat ini, kan? Saat ini tuh ibaratnya tuh bus drivernya itu tuh sopir busnya itu tuh lagi kayak ngebut gitu tuh loh. Nah, kalau dia ngebut, apa yang akan terjadi gitu tuh loh, yang di masa depan. Kalau kita membicarakan dengan masa depan, maka dari kuncinya itu adalah berhubungan dengan will kan, gitu. Nah, karena yang ada will itu cuma B, maka ini jawabannya adalah ini gitu. Nah, kalau bukan, ini bukan, ini bukan. Berarti karena yang akan terjadi kan gitu loh. I'm afraid. Takutnya kan dia gitu. He will endanger the lives of the passengers. Kan rumus rumus simple future tense itu tuh subject plus will plus verb one. Nah, nih. Nah, kan benar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang past future. Untuk past future ini sendiri, rumusnya itu subject plus would atau should plus verb one. Atau tidak, subject plus models plus verb one. Nih, untuk kalimat verbalnya. Untuk kalimat nominalnya, subject plus models atau would atau should plus be plus c. C ini komplement atau keterangan. Gitu. Fungsinya, menyatakan sesuatu yang akan terjadi pada masa lalu. Maksudnya itu tuh kalian itu tuh membicarakan hal yang di masa lalu, tetapi prospeknya itu membicarakan hal yang di masa lalu itu tuh apa yang akan terjadi di masa lalu itu, gitu loh. Kayak mengandaikan gitu. Tuh. Nah, di sini adalah Nia came when I would go to the supermarket. Di sini Nia hanya sebagai subjek. Nih, would-nya ini would atau should, modelsnya go. Nah, tuh. Nia came when I would go to the supermarket yesterday. Nia datang ketika aku mau pergi ke supermarket kemarin. Kemudian past future continuous tense. Nah, untuk past future continuous tense itu rumusnya itu ini ya subject plus would atau should plus be plus verb ing. Ini menyatakan sesuatu yang akan sedang terjadi pada masa lalu gitu. Ya, kalian membicarakan sesuatu yang akan terjadi tapi pada konteksnya itu pada masa lalu. Contohnya di sini adalah yesterday Nora sebagai subjek ini told us that she would be working at 9 o'clock. Be working ini yang at 9 o'clock ini
tambahan aja keterangan. Be working at 9 o'clock the following day. Gitu. Maksudnya kemarin kemarin Nora bilang ke kami kalaunya dia akan kerja jam jam 9 hari besok gitu. Kan menyatakan sesuatu yang akan sedang terjadi pada masa lalu kan? Itu. Ini past future perfect tense. Nah, past future perfect tense itu rumusnya ini subject plus would atau should plus have plus verb 3. Untuk yang nominal ini nih biasanya jarang dipakai. Yang perlu kalian ingat tuh rumus yang verbalnya saja gitu. Sama yang ini ingatnya rumus verbalnya saja, ini rumus verbalnya saja. Nah, saya lanjutkan. Fungsinya adalah menyatakan sesuatu yang seharusnya sudah terjadi atau sudah selesai pada masa lalu. Nih, you should have prepared your presentation well. Ini maknanya adalah kalau diartikan kan kamu seharusnya mempersiapkan presentasimu dengan baik. Itu maksudnya adalah presentasinya itu sudah selesai, tapi kalau ditanya maknanya itu adalah dia waktu presentasi itu tuh kurang baik gitu loh. Saya suka nyebut ini nih eh tense tensis penyesalan, penyesalan gitu. Atau enggak tensis advice. Tuh. Kan you should have prepared your presentation well ini kan contoh apa namanya? Contoh bentuk saran gitu. You should have ini you could bla 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 you could have bla 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 gitu. Nah, selanjutnya past future perfect continuous tense dengan rumus subject plus would atau should atau models tadi plus have been plus verb ing. Ini kurang lebih sama kayak future tense, future perfect continuous tense yang beda itu cuma di sini di would atau should-nya. Untuk yang future perfect continuous tense itu cuma pakai will kan, will atau shall. Sementara karena di past future maka dia tuh pakai bentuk pasnya dari si will atau would menjadi will sama shall menjadi would atau should. Kurang lebih sama isinya itu. Fungsinya adalah menyatakan durasi peristiwa yang sudah berlangsung sejak waktu tertentu pada masa lalu. Contoh, I would have been joining the group for a year by last week gitu. Aku sudah aku akan sudah bergabung dengan grup ini selama setahun minggu lalu gitu. Kalaunya ditanyakan kalaunya ditanyakan maknanya ya kemungkinan di si I-nya ini udah nggak join di grup ini gitu tuh loh kan. Makanya dia membicarakan ini kayak seandainya aku masih join di grup ini seandainya aku masih join di grup ini aku pasti sudah join di grup ini selama setahun minggu lalu. Sementara dia tuh sebelum minggu lalu itu ibaratnya kayak sudah keluar dari grup itu. Nah, oke, contoh soal. My uncle told me that he would bla 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 on time. Pamanku mengatakan padaku bahwa dia akan datang tepat waktu. Nah, di sini sudah jelas clue-nya itu adalah ini, would. Kita ingat lagi ke rumus simple future tense. Rumus simple future tense itu adalah subject plus would atau should plus plus perempuan ini. Nah, yang mana yang perempuan? Yang perempuan itu kan ini sama A sama C doang. Berarti ini bukan, bukan, bukan. Kemudian, terus jawabannya apa? Gitu. Jawabannya itu adalah C. Kenapa bukan yang A? Meskipun subjeknya ini he, kan? Kayak kita di pelajaran kita yang sebelumnya tentang simple present tense. Itu tuh, ini past future ya. Ini past future. Saya singkat past future. Ini, kalau yang ini kan subjek plus perempuan plus S atau IS plus titik-titik-titik. Kan? Nih, ini rumus. Ini rumus present. Simple present. Present. Nah, bedanya itu kan yang ini. Nah, yang ini. Karena kenapa nggak pakai yang
S atau IS padahal subjeknya he itu ya karena dia itu tuh pas pas future ini karena ada would atau should-nya itu tuh loh. Karena dia tuh sudah ada would sama should-nya ini, dia itu tuh harus menggunakan kembali ke bentuk awalnya, bentuk perempuan itu tadi tanpa ditambah imbuhan S atau IS gitu. Nah, sama yang kayak nomor ini juga yang selanjutnya. She promised she would bla 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 me a box of strawberry cake. Dia berjanji kepadaku bahwa dia akan memberikanku sekotak kue strawberry. Clue-nya di sini, karena kita tahu ini would, maka per satu kembali lagi. Yang mana? Jawabannya adalah yang B. Tuh, penjelasannya sama seperti yang tadi. Meskipun subjeknya di sini adalah she, bukannya she itu harus ditambah s atau s, enggak, karena ini nih past future, karena ada past future itu ada would atau should-nya itu tuh dia harus menggunakan perempuan tadi tanpa s atau is-nya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.